Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Madrid dari kelas B24. Di sini saya akan mempresentasikan kuis statistika bisnis, mata kuliah statistika bisnis dengan judul pemecahan kasus dalam bisnis menggunakan statistika bisnis. Yang pertama ada definisi dari statistika bisnis, yaitu adalah cabang ilmu yang menggunakan metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang efektif dan berbasis fakta. Contoh kasus yang pertama, di mana ini adalah penerapan statistika untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan di Starbucks Kopi. Permasalahannya, Starbucks mengalami keluhan pelanggan karena waktu tunggu atau waiting time yang terlalu lama pada jam sibuk. Keluhan ini mempengaruhi kepuasan dan potensi kehilangan pelanggan. Data yang digunakan di sini ada jenis data, yaitu data kuantitatif waktu tunggu dalam menit, kemudian data volume transaksi, jumlah pesanan per jam, data jumlah barista versi. Kemudian ada variabel kunci yang dimana X1 adalah jumlah pesanan per jam, X2 jumlah barista bertugas, dan Y waktu tunggu pelanggan. Di sini ada cara Starbucks memperoleh data melalui yang pertama yaitu adalah melalui point of sales, kemudian observasi langsung, kemudian survei kepuasan pelanggan terkait waktu tunggu. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi waktu tunggu, kemudian histogram dan statistik deskriptif untuk melihat distribusi waktu tunggu. Selanjutnya adalah control chart atau peta kendali untuk memantau proses pelayanan. Selanjutnya, di sini ada perhitungannya langsung ya. Perhitungan dari kasus yang pertama, yaitu analisis waktu tunggu pelanggan Starbucks. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana jumlah pesanan dan jumlah barista memengaruhi waktu tunggu pelanggan. Satu, menggunakan statistika deskriptif. Misal dari hasil observasi jam sibuk diperoleh data waktu tunggu dalam menit, di mana di sini ada 1 sampai 5 pelanggan, di mana yang ke 1 pelanggan waktu tunggu 6 menit, 2 ada 8 menit, kemudian 9 menit, 7 menit, dan 9 menit. Di sini kita menggunakan rumus Tamian, di mana 6 ditambah 9 tambah 7 ditambah 9. Karena di sini ada 5, jadi dibagi 5. Hasilnya 39 dibagi 5 sama dengan 7,8 per menit. Rata-rata waktu tunggu adalah 7,8 menit, lebih lama dari standar Starbucks yang itu 5 menit ya. Maka artinya pelayanan belum bisa dinyatakan optimal. Kemudian menggunakan regresi linier berganda atau disederhanakan, di mana variabelnya di sini adalah Y waktu tunggu, X1 jumlah pesanan per jam, dan X2 jumlah barista. Bentuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Contoh hasilnya Y sama dengan 12 ditambah 0,2 X1 dikurangi 1,5 X2. Cara menjelaskannya di sini, yang pertama setiap tambahan 1 pesanan waktu tunggu naik sekitar 0,2 menit. Kemudian setiap tambahan 1 barista waktu tunggu turun hingga 1,5 menit. Dan kita coba di perhitungan nyatanya. Misal pesanan ada 30, kemudian baristanya ada 3. Y sama dengan 12 ditambah dalam kurung 0,2 kali 30 dikurangi dalam kurung 1,5 dikali 3.
Kemudian Y 12, Y sama dengan 12 ditambah 6 dikurangi 4,5 sama dengan 13,5 menit. Dan jika ditambah satu lagi barista itu menjadi 4, yaitu akan menjadi Y sama dengan 12 ditambah 6 kurang 6 sama dengan 12 menit. Kesimpulan cepatnya untuk saya jelaskan kepada dosen yaitu adalah menambah barista lebih efektif dibanding membatasi pesanan. Kemudian contoh kasus kedua, di sini ada penerapan statistik untuk optimasi stok barang di kasus pada Tokopedia atau e-commerce Indonesia. Masalah bisnis di sini salah satu seller besar di Tokopedia mengalami overstock dan kehabisan stok karena permintaan produk yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan biaya penyimpanan tinggi, kehilangan penjualan saat stok habis. Data yang digunakan pertama ada JS data, itu data kuantitatif penjualan harian, kemudian data biaya penyimpanan, dan data lead time atau waktu datang barang. Variabel kuncinya Y permintaan harian, X1 tren penjualan, X2 musiman atau seasonality, kemudian X3 ada lead time supplier. Kemudian di sini adalah cara seller memperoleh data di mana mengambil data historis penjualan melalui dashboard Tokopedia atau fitur statistik penjualan. Kemudian database internal, biaya penyimpanan. Ketiga, wawancara dengan supplier mengenai lead time rata-rata. Kemudian metode statistik yang digunakan adalah time series forecasting, statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata permintaan dan standar deviasi, kemudian perhitungan safety stock menggunakan rumusnya ini ya. Safety stock sama dengan Z dikali AMIAN dikali LT. Ini adalah perhitungan kasusnya ya. Yang pertama optimasi stok barang di Tokopedia itu tujuannya untuk menentukan safety stock dan reorder point atau ROP agar tidak kehabisan stok. Yang pertama rumus safety stock di mana sudah dijelaskan tadi ya, diketahui Z sama dengan 1,65 atau tingkat layanan sekitar 95%. Kemudian untuk AMEAN-nya adalah deviasi permintaan harian sama dengan 12 unit. LT-nya atau lead time sama dengan 5 hari. Perhitungannya safety stock 1,65 dikali 12 dikali pangkat 5. Hasilnya 1,65 dikali 12 dikali 2,24 sama dengan 44,3. Kemudian dibulatkan menjadi 45 unit. Stok pengaman 45 unit disiapkan agar tetap aman saat permintaan naik tiba-tiba. Kemudian selanjutnya menghitung ROP. Rumusnya adalah ROP sama dengan dalam kurung permintaan harian dikali LT tambah safety stock. Diketahui permintaan harian rata-rata 20 menit, lead time-nya 5 hari, safety stock-nya 45 unit. Perhitungannya ROP sama dengan 20 dikali 5 tambah 45. Hasilnya 100 ditambah 45 sama dengan 145 unit. Jika stok di gudang sudah 145 unit, maka harus segera dipesan ulang. Kemudian hubungan dengan forecasting atau penjelasan secara lisan. Forecasting menunjukkan penjualan naik 40-60% menjelang gajian, maka safety stock ditingkatkan. Kemudian ROP disesuaikan. Hasilnya stock out turun, overstock berkurang, kemudian penjualan menjadi lebih stabil. Kesimpulannya dari kasus 1 regresi dengan cara menambah barista menurunkan waktu tunggu, kemudian kepuasan naik ya. Di kasus 2 kita menyelesaikannya dengan menggunakan safety stock dan ROP. Hasilnya stok optimal, biaya turun dan penjualan naik. Ringkasannya di sini adalah kasus 1 di mana fokus masalahnya tadi adalah waktu tunggu yang lama.
Kemudian data yang digunakan waktu tunggu, volume transaksi, dan jumlah barista. Cara memperolehnya adalah pos, observasi, dan survei. Teknik statistiknya menggunakan regresi linier, deskriptif, peta kendali. Hasilnya, waktu tunggu dari 7,8 turun menjadi 4,9. Kemudian untuk copy seller, di mana masalahnya adalah stok tidak stabil, kemudian penjualan harian atau lead time biaya gudang. Cara memperoleh datanya adalah dashboard penjualan dan data supplier. Teknik statistiknya adalah time series, safety stock, dan statistik deskriptif. Hasilnya stock out turun 23% ke 5% dan penjualan naik. Baik, terima kasih dan sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan. Kesalahan hanya milik saya pribadi dan kebenaran atau kebaikan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.